Oke, balik lagi dengan second gadget. Kali ini kita akan bahas Samsung Galaxy S10 Plus di tahun 2023 ini apakah layak untuk dibeli atau tidak. Tapi untuk pendapat saya ini sangatlah layak. Tapi apa alasan dari semua itu yang membuat layak untuk dibeli atau ya diminang di tahun 2023 ini? Sebelum ke inti video, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share, oke? Karena semua itu gratis. Seperti biasa, saya tidak akan membahas spek mendetail ya di atas kertas seperti yang dilampirkan di GSM Arena, tapi saya lebih ke experience menggunakan Samsung Galaxy S10 Plus di tahun 2023 ini, apakah layak atau tidak dengan harga yang udah turun di bawah 4 juta ya, atau sekitar range harganya itu 3,5 juta sampai 4 jutaan lah. Tergantung kondisinya. Oke, pertama kita ke desainnya dulu ya. Untuk di tahun 2023 ini masih oke banget, apalagi buat nongkrong dipakai mejeng ya. Ini masih solid banget di tangan juga dan kebantu sama ya ini lengkungan di sampingnya ini masih nggak tumpah kayak Huawei Mate 30 Pro. Cuman overall ini buat nongkrong kayak disimpan kayak gini masih kelihatan elegan ya. Terlebih bobotnya ini ringan, nggak seberat si Xperia X3 yang kemarin udah dibahas. Dan unit yang saya punya ini adalah Tokyo Olympic Edition ya, X Docomo. Cuman untuk spek dan lain-lainnya itu masih sama aja sih kayak Samsung S10 Plus pada umumnya. Yang pertama mungkin kelebihannya dulu ya. Kelebihan yang dimiliki oleh Samsung Galaxy S10 Plus ini dari tampilannya ya, ini ukurannya sih tipis banget ya. Untuk ketebalannya ini tipis, digenggam masih oke, meski ya agak besar sih. Menurut saya ini lebih enak yang S10 biasa, cuman kayak HP ya kayak HP mid range lainnya sih banyak pasaran banget. Kalau S10 Plus ini rada sedikit beda karena ya ini tompelnya ada dua di sini. Buat volume rockernya ini agak sedikit ngagok sih, ada di sebelah kiri, biasanya saya pakai sebelah kanan. Dan bukan volume, tombol powernya ada di atas juga, jadi harus cukup ya, harus ngegeser dulu kayak gini ke atas. Dan ini kalau dipakai main game panas, terlebih karena ya bobotnya ringan, bodinya tipis, jadi kerasa panas banget. Oh ya, rekomendasi buat beli Samsung Galaxy S10 Plus ini tuh yang versi Snapdragon ya, meski itu Inter, tapi kalau kalian nggak ada masalah dengan email atau ya dijamin emailnya udah mainprint atau bea cukai atau hal operator atau change email ya udah ditulis ulang emailnya, itu nggak ada masalah ya belinya yang versi Snapdragon. Karena yang versi Exynos itu rumornya boros sama kurang gesit aja, boros terus cepet banget panasnya. Tapi kalau yang Snapdragon ini enak, punya saya Snapdragon 855 ya, jadi nggak ada masalah buat performa. Cuman kalau dipakai main game pasti ya banyak yang nanya, kalau pakai main game masih oke-oke aja kalau dipakai Mobile Legend, PUBG. Tapi kalau udah panas ya agak sedikit frame, meski RAM-nya 8 GB, storage besar, Snapdragon 855 ya, HP ini lebih peruntukan buat produktif ya, buat kerja. Ya hampir semua kayak gitu bang, ya emang kayak gitu. Kalau desain yang tipis gini pasti panas, kena throttling ya udah agak sedikit nge-lag. Tapi kalau buat layar ini saya setting di Full HD Plus ya. Kalau bawahnya itu kan 2K ya, itu 1440p, tapi karena ya di mata saya sama aja, jadi saya setting ke Full HD Plus. Overall gak ada masalah sih selama pemakaian sehari-hari, ini kan HP utama saya. Oke, selanjutnya karena One UI yang dimiliki oleh Samsung ini beragam fiturnya, banyak banget. Saya bahas mungkin yang sering banget digunakan ya sehari-hari, yang terpakai oleh saya. Yang nggak terpakainya seperti tombol Bixby ini saya nonaktifkan. Terus Bixby rutin itu mungkin jadi kita bisa setting otomatis kayak buat aktivitas, terus auto on wifi, auto off wifi kalau di dalam rumah gitu. Jadi lebih pintar aja sih si HP-nya. Jadi ini kayak gini, saya coba ke Bixby dulu ya. Bixby, nah di sini ada Bixby rutin, jadi bisa kalian setting juga kayak buat atur aktivitas, olahraga, tidur. Tapi saya nggak pakai ini karena saya lebih ngejar hemat daya ya.
Untuk SOT-nya sendiri ini kalau pakai data saya dapat baterai health 80% sampai 85% lah pakai acu baterai ya. Itu SOT-nya dapat sampai 4 jaman lah. Kalau pakai WiFi bisa 4,5 jaman. Ya tergantung pemakaian karena saya nggak main game, cuman pakai buat sosial media, jadi cukup irit lah, bisa sehari 2 kali ngecas atau 3 kali ngecas ya. Terlebih saya ngelimit chargernya sampai 85%, jadi nggak sampai 100%. Jadi kan ada fitur untuk limit charger ya, jadi nggak sampai loss ke 100% kayak gitu. Dan itu menurut saya benar-benar berguna banget sih. Nah di sini lindungi baterai sampai 85%, yaitu fitur yang berguna banget. Nah ini ada di berbagi daya nirkabel, jadi kita bisa ngisi perangkat digital atau handphone lagi dengan koneksi wireless ya. Ini suatu fitur yang unik juga sih. Jadi di sini saya ada iPhone 11 Pro, ini kan udah support wireless charging. Oh ya, jadi kalau ada di posisi berbagi daya nirkabel ini ada indikator warna biru di samping flashnya, kedap-kedip. Kalian tinggal simpan di atas handphonenya dan otomatis dia akan terisi. Ini satu fitur yang unik sih. Ya, kalian bisa isi daya kayak AirPod, earbuds, atau TWS lainnya yang support wireless charging ya. Ya fitur lainnya pun masih banyak ya, kayak edge panel yang di samping kanan ini berguna banget shortcutnya. Terus ada Samsung Dex yang kadang ya saya pakai juga sih, jadi lebih ke buat orang-orang yang produktif pakai One UI memang cocok banget sih. Saya ngerasa nyaman kalau kerja pakai Samsung. Terus buat kualitas kameranya kayak gimana ya, ini fiturnya kayak akan fitur juga ya untuk si Samsung S10 Plus ini. Di sini ada mode Pro, video Pro, terus mode malam, gerakan super lambat, terus video potret. Video potret ini kalau kita pilih mode potret ini di posisi video, kalau kita shootnya ke objek manusia itu belakangnya bakal blur ya, blurnya tapi AI juga sih, kadang rapi kadang enggak. Yang penting enggak low light aja ya, dipakainya daylight dan kondisi cahayanya memungkinkan, itu hasilnya bisa maksimal. Buat mode bokehnya rapi, terus buat videonya stabil karena support OIS dan AIS ya. Dan di sini saya pakainya sering di Full HD 60 fps. Ada tersedia juga 4K 60 fps, tapi ya buat apa sih makan ruang banyak. Menurut saya udah cukup banget Full HD 60 fps buat upload ke sosmed gimana, bagus, nggak terlalu parah banget ya, tapi yang nggak akan ngalahin sebagus iPhone sih. Nah, kenapa? Buat AI-nya kalau kita ada di mode foto ini dia bagus sih buat detect kayak wajah manusia, terus QR ya, itu cepet banget. Mode potret buat kamera depannya oke juga sih, tapi kalau kondisi low light kadang rada aneh juga sih. Jadi saya rekomendasiin kamera depannya ya dipakai di outdoor atau ya posisi yang cukup cahaya lah. Buat mode malamnya ini sedikit lemah ya kalau dibandingkan Pixel ya. Emang Pixel bagus sih, cuman ya memang nggak bisa dipungkiri kalau mode malamnya si Samsung ini menurut saya ya biasa aja, nggak terlalu wah. Dan di sini yang unik itu bukaan lensanya, karena ada dua ya, f5 dan f2.4. Nah jadi kalian bisa lihat mungkin di sini, saya fokusin dulu. Ini kan lensanya ketutup ya, terbuka yang tengah ini. Kalau saya pilih f2.4, nah dia bakal tertutup. Kelihatan nggak sih? Menurut saya unik banget. Jadi ada dua bukaan lensa. Overall nggak ada masalah di sisi kamera. Kalau untuk layarnya brightness-nya di bawah sinar matahari cukup terang sih, cuman ada di sekitar 80% ya kecerahannya, dan nggak terlalu redup kayak si Xperia XZ3 atau HP-HP lain ya. Karena ini kalau nggak salah berapa ya, 1000 nits gitu. Jadi lumayan oke. Kenapa nggak dipakai main game ya?
sayang banget layarnya. Tapi kalau dipakai main game masih sanggup, cuman saya nggak rekomendasiin karena ya sayang banget, ini HP premium banget gitu, kelihatannya lebih jos, apalagi pakai hydrogel matte kayak gini. Belakangnya ada hydrogel juga, saya pasang hydrogel. Terus lensa kameranya pakai lensa anti gores TG buat kamera ya. Buat chargernya sendiri, buat ngecasnya ya, kecepatan ini sampai, kalau 85% itu saya ngecas dari 30% ada sekitar 45 menit lah. Dia bisa cepat, kalau 0 ke 100 itu 1,5 jam lah ada. Overall nggak ada masalah buat HP ini, enak banget buat dijadiin main driver, dijamin betah lah, rekomendasi banget. Tapi jangan dipakai main game berlebihan karena sayang juga sih. Oke, mungkin sekian review dari Samsung Galaxy S10. Jika ada kekurangan bisa kalian bahas di kolom komentar ya. Dan ya mungkin next ini juga akan saya simpan di link pembelian dan akan dijual. Sampai jumpa di video selanjutnya.